Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu saudaraku. Ya, kali ini saya mengabarkan terkini begitu di Sidoarjo saudaraku. Mungkin dari kemarin kalian sudah melihat video Bongkotan Pring tentang kecelakaan di Dam Rolak Songo, yaitu seorang pemuda yang bernama Syusafat Ramadan, warga desa Karanongko, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, di tanggal 2 Juli kemarin saudaraku. Artinya saat ini sudah 3 hari, dan alhamdulillah korban sudah ditemukan. Nah, kondisinya dari titik kecelakaan sampai di titik ditemukannya korban tersebut di kisaran 25 km. Nah, disinilah saya akan menunjukkan titik lokasinya ditemukannya korban yang tenggelam di Dam Rolak Songo, teman-teman. Nah, ini adalah lokasinya saudaraku. Jadi ini merupakan jembatan kereta begitu ya, kereta api. Ada 2 jalur atau jalur ganda di sini, dan ini merupakan sungai jurusan atau aliran dari Dam Rolak Songo, tepatnya Sungai Brantas yang merupakan sungai terbesar kedua di Jawa Timur, teman-teman. Nah, untuk lokasinya berada di sebelah sana, teman-teman. Nah, ini ada beberapa warga yang melihat lokasi ditemukannya korban. Jadi terbawa arus di 25-30 km, saudaraku. Nah, di sini teman-teman, kalau melihat dari arus air ini cukup deras begitu. Yang 2 hari kemarin mengalami hujan di jam 12 malam. Nah, saya akan memperlihatkan untuk titik lokasinya. Jadi ini sebagai gambaran saja bahwasannya seperti halnya di tahun kemarin juga ada warga ya, pemuda Mojokerto juga yang mengalami laka sungai. Nah, sehingga dari kejadian ini juga bisa memprediksi bagaimana 1, 2, 3 hari ya, korban sudah mencapai di puluhan kilometer begitu, teman-teman. Nah, ini ditemukan di tadi pagi sekitar jam setengah 6 pagi, saudaraku. Saya akan menuju ke lokasinya ya. Di situ ada pekerja. Saya akan turun. Nah, seperti ini teman-teman untuk kondisi. Ini namanya jembatan Keweden ya, yang berada di Tarik Sidoarjo. Oke, saya akan turun. Nah, ini teman-teman, tonjolan-tonjolan batu ini fungsinya untuk pemecah sampah ya. Jadi tonjolan-tonjolan batu ini ketika ada arus yang sangat deras menghanyut sampah-sampah dalam kapasitas besar, ini akan bertabrakan dengan batu-batu kecil ini sehingga sampahnya nanti terurai begitu dan tidak menyumbat sungai. Oke, ini berada di pinggiran sungai, teman-teman. Nah, saat ini saya menghadap ke barat. Jadi korban itu terhanyut dari daerah barat, teman-teman. Nah, dari arah barat menuju ke sini ya, jaraknya 25-30 km, saudaraku. Cukup jauh ya, selama kurang lebih 3 hari, teman-teman.
Oke, kita akan mencoba untuk mendekat ke titik lokasinya. Dan untuk debit air, karena memang beberapa hari ya sudah tidak mengalami hujan, sehingga debit air cukup menurun begitu. Kalau intensitas hujan cukup tinggi teman-teman, air itu sampai nyampe sini. Nah, ini bisa kelihatan ya. Nah, ini genangan airnya masih kelihatan, jadi sampai sana teman-teman. Nah, di tanggul itu. Jadi ini sungai itu sampai meluap ke sini, saudaraku. Kalau hujan yang cukup deras beberapa hari begitu, seperti halnya di kejadian tahun kemarin itu di masa musim hujan ya, masih masa musim hujan awal. Nah, untuk lokasi ditemukannya korban itu berada di ini teman-teman, telusur ini, saudara. Nah, ini kan ada semacam tanggul ya, ini ada semacam tanggul begitu ya. Jadi korban itu berada di sana teman-teman, diam di situ begitu ya, diam di situ, tidak hanyut ke sana lagi, karena mungkin di sini seperti yang kalian lihat pusaran air begitu, yang ketika ada satu contohnya sampah ini ya, ini kan ada sampah ini tidak hanyut ke sana teman-teman, jadi terkunci begitu oleh pusaran air begitu. Nah, korban tadi pagi ditemukan itu di kisaran 10 meter dari titik pinggir sini. Nah, di situ teman-teman. Oke, saya akan tunjukkan beberapa cuplikannya tentang video penemuannya di tadi pagi di kisaran setengah 6 pagi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau kondisi di tahun kemarin, seperti halnya ada pemuda Mojokerto yang juga mengalami hal yang sama, laka sungai ya, kondisinya tidak seperti ini. Jadi air itu meluap begitu sampai sini teman-teman. Nah, seperti halnya yang saya pijaki saat ini. Nah, ini juga tergenang air di tahun lalu begitu ya, sehingga kemungkinan besar untuk kejadian pemuda yang tenggelam di tahun kemarin itu sudah terhanyut sampai ke hilir sana teman-teman ya, di daerah Porong Sidoarjo sana teman-teman. Nah, kondisinya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, setelah diambil untuk korban yang di tadi pagi itu dibawa ke sini. Sekarang kondisinya masih berada di rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Oke teman-teman. Nah, kondisinya seperti ini ya. Ada orang yang mancing gitu. Nah, itu teman-teman. Saya akan coba tanya-tanya begitu ya. Mungkin ini ada warga. Di situ ada warga yang lagi mancing. Saya coba tanya-tanya. Ini kondisinya dalam teman-teman ya. Jadi kelihatan memang seperti dangkal begitu, tapi ini dalam ya. Satu lonjor bambu utuh masuk ke sini. Apalagi yang di daerah sini ya. Saya gak berani minggir-minggir saudaraku. Oke, kita lewat sini pelan-pelan. Ini namanya jembatan Keweden. Bismillah, selamat. Ngeri teman-teman. Kalau di sungai seperti ini ngeri banget. Untuk kronologi tentang kejadian di 2 hari kemarin ya, tepatnya di tanggal 2 ya, berarti sudah 3 hari ya, 3 hari kemarin. Awalnya itu korban ini memang sengaja menitipkan motornya, lalu tiba-tiba langsung meloncat ya. Kalian ini sendirilah ya,
maksud dan tujuannya apa gitu ya. Saya tidak bisa memberikan narasi yang secara ini ya, secara detail begitu. Wih. Saya mencoba untuk mendekat. Ini ada pemancing nih. Barangkali menyaksikan waktu kejadian tadi. Saya hanya mendapati cuplikan videonya seperti halnya video yang barusan ya. Jadi ini cukup bahaya teman-teman. Ini adalah pasir ya, pasir. Jadi kalau kalian mungkin di daerah sini yang ingin mancing ke sini, harap hati-hati juga karena ini juga rawan longsor saudaraku ya. Nah, ini gembur pasir campur tanah. Dan ini adalah beton bekas dari jembatan yang lama ya. Niki daerah pundi, Pak? Kabupaten niku tumut desa pundi? Keden dhewe ya. Ngambiran karo keden ya. Keden iki ya. Keden iki. Tumut desa Kabupaten ngoten nggih. Tarik, tumut tarik. Tarik paling ya. Kok gak ngono, Mas. Keden iki dhewe. Oh, kiambak nggih, tapi pun Sidoarjo, tumut Sidoarjo. Iya. Sampun tumut Sidoarjo, Pak. Sing mriki mboten, tasih Mojokerto. Oh, Mojokerto. Oh, tumut Kecamatan Mojoanyar nggih. Nggih. Kecamatan kan pinggir Rilesep ono dalan sih. Mboten menangi Mas jenengan, Mas. Mboten. Waktu kejadian tadi, Mas. Mboten kula tesik tempekan iki. Oh, baru niki ke sini. Waduh sita mriki mboten ketemu. Oh, kemarin sudah dicari di daerah sini tapi gak ketemu. Tahu bok mriki isih. Apa? Oh. Kale perahu niku. Bapaknya nggih mboten menangi. Mboten nggih. Nggih. Nggih, jam pinten? Jam setengah 6 nggih, Pak ya. Wong kene paling Mas biasane kali isuk-isuk iku. Oh, nggih. Kan wong iki kene kan biasane ono kali iku biasae. Iku kate isuk yo ono. Nggih. Jadi menurut dari akangnya ini untuk lokasi yang di sini teman-teman ya. Tim SAR, BPBD Provinsi, Basarnas. Lokasi ini sudah dicari sebetulnya. Tapi kemarin tidak ditemukan, justru malah munculnya korban ini tadi pagi, saudaraku, dengan kondisi yang sudah, mohon maaf, bengkak gitu. Oke, mungkin cukup teman-teman ya untuk update terkini tentang kejadian di Rolak Songo, Mojokerto, Jawa Timur. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.